Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang bab 11 dan 12 banjir dan tsunami. Yang kami hormati dosen pengampu Asy Rosnaningsi MPD. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Della Destiana, Hadana Nur Fauzi, Hani Melimayanti, Nopia Permatasari, Rapiza Putri, dan Rizka Surya Putri. Pengertian banjir. Sebelum kita ke pengertian banjir, ada salah satu cabang geografi yaitu hidrologi. Hidrologi itu apa sih? Hidrologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari keberadaan air, pergerakan, dan pengalirannya. Oleh karena itu, hidrologi berkaitan dengan fenomena-fenomena alam yang akan kita pelajari nanti. Fenomena-fenomena alam seperti apa sih yang berkaitan dengan hidrologi? Antara lain, hujan, limpasan, kekeringan, banjir, tsunami, dan aliran air tanah. Lanjut ke pengertian banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Bencana ini sering terjadi baik di pedesaan maupun perkotaan. Bahkan di beberapa tempat banjir sudah menjadi agenda tahunan. Banjir di lokasi berbeda-beda. Tentunya akan menimbulkan dampak yang berbeda-beda juga. Penyebab terjadinya banjir ada dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia diakibatkan perilaku manusia, antara lain penebangan hutan, pemukiman di bantaran sungai, daerah dataran rendah, curah hujan yang tinggi, pemakaian air tanah yang berlebihan, dan tinggal di kawasan resapan air. Dan adapun faktor alam yang menyebabkan terjadinya banjir, antara lain hujan deras dalam waktu yang sangat lama, gempa bumi, pendangkalan sungai, air laut pasang, batuan yang kurang kuat, lereng yang terjal. Jenis-jenis banjir. Jenis-jenis banjir dibagi menjadi 9 jenis banjir. 1. Banjir sungai atau river flood, yaitu banjir yang terjadi ketika permukaan air naik di atas tepian sungai atau river banks karena hujan berlebihan. Banjir sungai terjadi akibat badai terus-menerus yang terjadi di daerah yang sama dalam periode waktu yang lama. Gabungan curah hujan dan pencairan salju atau sumbatan akibat es. 2. Banjir pantai atau coastal flood, yaitu banjir di Indonesia sama dengan disebut banjir rob atau banjir laut pasang. 3. Gelombang badai atau storm surge. Gelombang badai adalah kenaikan permukaan air yang tidak normal di daerah pantai, di atas dan di atas gelombang astronomis biasa. Gelombang badai disebabkan oleh kekuatan yang dihasilkan dari angin badai yang hebat, gelombang dan tekanan atmosfer yang rendah. 4. Banjir di daratan atau inland flooding. Banjir di daratan terjadi ketika curah hujan moderat terakumulasi selama beberapa hari. Curah hujan deras turun selama periode singkat atau sungai meluap karena es. 5. Banjir bandang atau flash flood. Banjir bandang disebabkan curah hujan yang deras dan tiba-tiba terjadi ketika tanah tidak dapat menyerap air secepat jatuhnya. Banjir bandang disebabkan hujan lebat atau berlebihan dalam waktu singkat, umumnya kurang dari 6 jam. 6. Banjir air tanah, groundwater flood. Banjir air tanah berbeda dengan banjir bandang sebab membutuhkan waktu untuk bisa terjadi.
7. Banjir selokan, drain and sewer flooding. Banjir selokan tidak selalu terkait dengan cuaca seperti halnya curah hujan. 8. Banjir lahar. Banjir lahar adalah banjir akibat lahar dari erupsi atau letusan gunung berapi yang masih aktif. 9. Banjir lumpur. Banjir lumpur adalah banjir yang disebabkan oleh luapan lumpur. Meskipun menyerupai banjir bandang, tetapi bedanya lumpur keluar dari dalam bumi kemudian menggenangi daratan. Dampak banjir bagi kehidupan manusia. Berikut 5 di antaranya yang perlu kamu ketahui dampak banjir bagi manusia. Kesatu, masalah kesehatan. Ketika air kotor dalam jumlah banyak menggenang, masalah kesehatan pun tidak dapat dihindari. Beragam wabah gangguan kesehatan lebih mudah menyebar dan menyerang siapa saja, khususnya kaum lanjut usia dan anak-anak. Yang kedua, kerugian ekonomi. Terjadinya kerusakan pada rumah dan barang-barang yang ada di dalamnya ternyata menimbulkan kerugian ekonomi. Di beberapa daerah yang merupakan tempat strategis, bahkan bisa memperlambat perputaran roda ekonomi. Yang ketiga, sulitnya air bersih. Apabila banjir datang, jumlah air bersih pun otomatis berkurang. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan dalam keadaan seperti ini. Yang keempat, aktivitas warga terhambat. Terhambatnya aktivitas warga menjadi hasil lain yang mungkin paling terasa saat kondisi ini melanda. Dampak banjir bagi masyarakat yang paling sederhana adalah terendamnya rumah sehingga membuat mereka harus melakukan penanganan terlebih dahulu sebelum beraktivitas. Yang kelima, muncul korban jiwa. Adapun dampak negatif banjir yang paling parah yaitu munculnya korban jiwa. Hadirnya korban jiwa sebagai dampak banjir bandang sering kali dikarenakan terseret arus atau luapan air yang sangat tidak bisa diprediksikan. Tsunami. Pengertian tsunami. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600-900 km per jam. Kejadian ini bisa disebabkan oleh banyak hal, termasuk letusan gunung berapi serta gempa bawah laut. Pengertian menurut para ahli, menurut Simanjuntak 1994, tsunami adalah satu dari sekian kejadian alam yang ditandai dengan pasangnya air laut dalam skala besar dan terjadi secara mendadak. Kejadian ini biasa terjadi setelah adanya goncangan gempa bumi tektonik. The Junior 2009 juga menyebutkan bahwa tsunami adalah salah satu jenis bencana alam yang kerap terjadi di kawasan Indonesia. Menurutnya, tsunami merupakan gelombang besar yang terjadi akibat adanya gempa bumi di bagian dasar samudra, letusan gunung api, serta longsoran massa batuan di sekitar kawasan basin samudra. Sedangkan menurut Sudrajat 1994, tsunami yang terjadi mempunyai kaitan erat dengan terjadinya perubahan bentuk di dasar laut dalam secara cepat yang diakibatkan oleh berbagai faktor geologi. Faktor-faktor tersebut dapat berupa adanya letusan gunung berapi dan juga gempa bumi. Penyebab terjadi tsunami yang pertama, ada retakan yang terjadi di dasar laut dan diiringi dengan suatu gempa bumi. Retakan yang dimaksud adalah zona planar yang bersifat lemah dan bergerak melalui wilayah kerak bumi. Yang kedua, ada tanah longsor yang terjadi baik di atas lautan atau di bawah laut. Kemudian longsoran tersebut menimpa air dengan keras. Yang ketiga, ada aktivitas dari gunung api yang lokasinya dekat dari pantai atau memang terletak di bawah air. Gunung api tersebut bisa terangkat atau mengalami tekanan layaknya pergerakan pada suatu retakan. Tsunami paling mematikan yang pertama
ada di Selat Sunda pada tahun 1883, yang kedua tsunami Flores pada tahun 1992, yang ketiga tsunami Aceh pada tahun 2004, yang keempat tsunami Pangandaran Jawa Barat tahun 2006, yang kelima di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah baru terjadi pada tahun 2018. Baiklah, selanjutnya yaitu tsunami di Indonesia. Berikut ini adalah daftar tsunami di Indonesia dari tahun 1961 hingga 2018. Yang pertama, tsunami Flores Tengah, Nusa Tenggara Timur pada tahun 1961, tsunami Sumatera pada tahun 1964, tsunami Maluku, Sanan dan Seram pada tahun 1965, tsunami Tinabung, Sulawesi Selatan pada tahun 1967, tsunami Tambo, Sulawesi Tenggara pada tahun 1968, tsunami Majene, Sulawesi Barat pada tahun 1969, tsunami Pulau Sumbawa dan Nusa Tenggara Barat pada tahun 1977, tsunami Nusa Tenggara Timur, Flores dan Pulau Atauro pada tahun 1977, tsunami Sumbawa, Bali, Lombok dan Nusa Tenggara Barat pada tahun 1979, tsunami Larantuka, Nusa Tenggara Timur pada tahun 1982, tsunami Flores Timur, Pulau Pantar dan Nusa Tenggara Timur pada tahun 1987, tsunami Pulau Alor dan Nusa Tenggara Timur pada tahun 1989, tsunami Flores, Pulau Babi dan Nusa Tenggara Timur pada tahun 1992, tsunami Banyuwangi, Jawa Timur pada tahun 1994, tsunami Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 1996, tsunami Pulau Biak di Irian Jaya pada tahun 1996, tsunami Tabuna Maliabu, Maluku pada tahun 1998, tsunami Bangai, Sulawesi Tengah pada tahun 2000, tsunami Nangro Aceh, Darussalam dan Sumatera Utara pada tahun 2004, tsunami Pulau Nias pada tahun 2005, tsunami Pangandaran di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta pada tahun 2006, tsunami Bengkulu dan Sumatera Barat pada tahun 2007, tsunami Mentawai pada tahun 2010, tsunami Palu, Sulawesi tahun 2018, dan terakhir tsunami Selat Sunda Serang, Pandeglang, dan Lampung pada tahun 2018. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.